Ada kabar besar nih di dunia pendidikan Indonesia. Sistem ujian nasional kita lagi dirombak total. Nah, kalau kamu tuh siswa, orang tua, atau guru, ini adalah rangkuman singkat yang kamu butuhin banget buat paham semua perubahan pentingnya. Yap, ini semua tentang kita. Ujian nasional yang selama ini kita kenal itu udah berubah. Cara kita mengukur suksesnya siswa dan sekolah juga bakal jadi beda banget. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Kelihatannya mungkin agak ribet ya, tapi tenang, tujuannya justru untuk menyederhanakan. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal urai semua ini jadi poin-poin yang jelas dan gampang dicerna. Oke, kita mulai ya. Jadi, apa sih inti dari tes baru ini? Gini, pada dasarnya, pemerintah itu menggabungkan dua jenis evaluasi penting jadi satu sistem yang lebih terpadu, lebih nyambung. Nah, kuncinya tuh ada di sini. Di satu sisi, ada yang namanya tes kemampuan akademik atau TKA. Ini fokusnya buat ngukur kemampuan kamu sebagai siswa secara individu. Di sisi lain, ada asesmen nasional atau AN, yang tugasnya ngecek kesehatan sekolah kamu secara keseluruhan. Nah, sekarang keduanya ini digabung biar gambarannya jadi jauh lebih lengkap. Terus, kenapa sih harus digabung? Jawabannya simple, efisiensi dan efektivitas. Daripada bikin dua tes besar yang makan waktu dan biaya, sistem baru ini tujuannya untuk dapatin data yang kaya soal prestasi siswa dan kondisi sekolah sekaligus dalam satu langkah. Dan ini serius loh, bukan wacana doang. Perubahan ini udah resmi dan punya landasan hukum yang kuat lewat keputusan menteri. Jadi ini adalah kebijakan nasional yang bakal jalan di seluruh Indonesia. Oke, pertanyaan paling penting berikutnya. Siapa aja yang harus ikut tes ini? Apakah ini berlaku buat kamu, anak kamu, atau murid-murid kamu? Oke, kita perjelas ya siapa aja yang terlibat. Tentu aja peserta utamanya adalah siswa di tingkat-tingkat akhir. Kelas 6, kelas 9, sama kelas 12 dan 13 buat SMK. Tapi ini bukan cuma soal siswa. Semua kepala sekolah dan guru juga punya peran penting loh. Mereka akan mengisi survei yang bakal ngasih konteks berharga buat hasil tes para siswa. Di sini kita bisa lihat pembagiannya. Siswa emang ambil porsi paling besar, karena mereka ngerjain tes akademik sekaligus survei. Tapi partisipasi guru dan kepala sekolah, meskipun cuma lewat survei, itu penting banget buat melengkapi gambaran utuh soal kualitas belajar mengajar di sekolah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, apalagi buat para siswa. Materinya apa aja sih yang bakal diujiin? Untuk tes kemampuan akademik alias TKA, polanya cukup jelas. Buat adik-adik di SD dan SMP, fokusnya kedua pilar utama, bahasa Indonesia dan matematika. Nah, untuk kakak-kakak di SMA dan SMK, cakupannya lebih luas. Ada 3 mata pelajaran wajib, dan yang seru, siswa dikasih kebebasan buat milih 2 mata pelajaran lain sesuai minat mereka. Ini semacam langkah menuju pendidikan yang lebih personal. Sekarang kita geser ke asesmen nasional atau AN. Ingat ya, ini bukan tentang hafalan, tapi tentang 3 hal penting. Pertama, ada AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum yang nguji kemampuan nalar kamu lewat soal-soal literasi dan numerasi. Kedua, ada survei karakter, buat lihat sejauh mana nilai-nilai Pancasila udah tertanam. Dan ketiga, ada survei lingkungan belajar, di mana semua warga sekolah bisa kasih masukan buat perbaikan. Nah, ini dia bagian yang cerdas banget dari sistem ini. Semuanya itu nyambung. Jadi kamu nggak akan ngerjain tes AKM secara terpisah. Soal-soal yang nguji kemampuan literasi dan numerasi itu udah dilebur langsung ke dalam soal ujian bahasa Indonesia dan matematika. Efisien banget kan? Prosesnya mungkin kedengeran resmi dan ribet ya, tapi tenang, alurnya udah dirancang supaya gampang diikuti. Yuk kita bedah langkah-langkah praktisnya buat kamu sebagai siswa. Walaupun di belakang layar ada banyak prosedur, buat kamu sebagai siswa, yang paling penting itu cuma 4 langkah ini. Mulai dari isi formulir, kasih foto, dan yang paling krusial, cek lagi data kamu di daftar nominasi sementara atau DNS. Pastikan semuanya benar ya, sebelum kamu akhirnya dapat kartu ujian resmi. Buat teman-teman di tingkat SMA dan SMK, ujiannya bakal berjalan selama 4 hari dengan jadwal yang udah diatur rapi. Jadwalnya dirancang dengan cermat. Hari pertama, kamu bakal ngerjain bahasa Indonesia yang udah termasuk soal literasi plus survei karakter. Hari kedua, giliran bahasa Inggris yang dipasangkan sama survei lingkungan belajar. Hari ketiga, fokus total buat matematika dan kemampuan numerasi. Nah, hari terakhir khusus buat 2 mata pelajaran pilihan kamu. Nah, kalau untuk siswa SD dan SMP, jadwalnya jauh lebih ringkas. Dipadatkan jadi 2 hari aja. Jadwalnya padat dan efisien banget.
Hari pertama itu langsung gabungin matematika, yang di dalamnya udah ada soal numerasi, sama survei karakter. Terus di hari kedua, giliran bahasa Indonesia, yang pastinya udah termasuk soal literasi, dan ditutup dengan survei lingkungan belajar. Oke, setelah kita tahu apa, siapa, dan gimana tes ini berjalan, sekarang kita ke pertanyaan utamanya. Buat apa sih semua ini? Apa dampaknya buat kamu dan sekolah kamu? Pada dasarnya, seluruh proses yang kelihatannya kompleks ini, muaranya cuma kedua hasil akhir yang penting banget. Keduanya punya tujuan yang beda, tapi saling melengkapi. Nah, ini dia hasil akhirnya. Buat kamu sebagai siswa, kamu akan dapat yang namanya Sertifikat Hasil TKA atau SHTKA. Ini semacam bukti pencapaian akademik kamu pribadi. Sementara itu, buat sekolah, semua data dari asesmen nasional tadi diolah jadi rapor pendidikan. Rapor inilah yang jadi cermin buat sekolah supaya bisa terus berbenah dan ningkatin kualitas. Dan pada akhirnya, ini tujuan utamanya. Tes ini bukan cuma soal nilai. Filosofi di baliknya itu jauh lebih dalam. Untuk mendorong pembelajaran yang bisa ngebentuk generasi yang cerdas nalarnya, sekaligus kuat karakternya, sesuai sama nilai-nilai Pancasila. Jadi dengan data yang jauh lebih kaya, baik di level individu maupun sekolah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita bakal menggunakan informasi ini untuk membentuk masa depan pendidikan di Indonesia. Ini bukanlah akhir ya, tapi justru awal dari sebuah babak baru dalam perjalanan pendidikan kita. Terima kasih telah menyimak.